Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Safira Adrianda, NIM 03071817222029. Pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan mengenai mitigasi bencana daerah Muaro dan sekitarnya pada Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Adapun beberapa outline yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama lokasi penelitian, yang kedua kondisi kependudukan, yang ketiga kondisi geomorfologi, keempat kondisi kebencanaan, kelima mitigasi, dan yang keenam peluang asuransi. Lokasi penelitian. Lokasi berada pada daerah Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, lokasi penelitian ini terletak pada koordinat yang dapat dilihat di layar. Berikut merupakan peta administrasi daerah Muaro dan sekitarnya. Kondisi kependudukan. Jumlah penduduk daerah Muaro pada tahun 2020 sebesar 1.050 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 253,54 km persegi, yang terdiri dari 7.621 jiwa penduduk laki-laki dan 7.428 jiwa penduduk perempuan, sehingga kepadatan penduduk pada daerah Muaro termasuk ke dalam klasifikasi sedang, yang dapat dilihat pada tabel kependudukan Kecamatan Sijunjung yang bersumber dari BPS Sijunjung. Kondisi geomorfologi. Keadaan geomorfologi lokasi penelitian dikelilingi perbukitan kars. Berdasarkan keadaan geomorfologi, daerah Muaro dan sekitarnya memiliki 3 satuan geomorfik, yaitu denudasional, kars, dan fluvial. Lokasi berada pada elevasi 2000 sampai 1100 meter, di mana berdasarkan klasifikasi Widiatmanti dan kawan-kawan pada tahun 2016, daerah Muaro dan sekitarnya termasuk ke dalam 3 kelas klasifikasi, yaitu perbukitan dengan elevasi 200 sampai 500 meter, yang kedua perbukitan tinggi dengan elevasi 500 sampai 1000 meter, dan yang ketiga gunung, di mana elevasinya besar dari 1000 meter, yang dapat dilihat pada peta kemiringan lereng daerah Muaro dan sekitarnya. Kondisi kebencanaan. Berdasarkan perbandingan peta sebaran bahaya banjir dan bahaya tanah longsor, dapat diketahui pada lokasi penelitian potensi bahaya banjir termasuk ke dalam klasifikasi rendah sampai sedang dengan indeks 0 sampai 0,6. Sedangkan potensi bahaya longsor termasuk ke dalam klasifikasi sedang sampai tinggi dengan indeks 0,3 sampai 1. Bencana tanah longsor terjadi akibat pengaruh cuaca dan kondisi morfologi pada lokasi pemetaan. Aspek lain yang juga menjadi faktor terjadinya bencana tanah longsor pada lokasi pemetaan yaitu susunan litologi yang didominasi oleh batu pasir, sehingga rentan terhadap tanah longsor. Sedangkan bencana banjir terjadi akibat pengaruh dari 2 sungai utama yang terdapat pada lokasi pemetaan, yaitu Sungai Ombilin dan Sungai Kuantan. Berdasarkan peta sebaran bahaya gempa bumi, pada lokasi penelitian memiliki potensi gempa bumi yang termasuk ke dalam klasifikasi rendah sampai sedang dengan indeks sebesar 0 sampai 0,6. Penyebab terjadinya gempa bumi di Sumatera Barat disebabkan karena tatanan tektonik di Sumatera. Tatanan tektonik menjadi sumber terjadi gempa bumi, di mana ketiga tatanan tektonik tersebut adalah zona subduksi antara lempeng tektonik India dan Australia dengan lempeng Eurasia. Yang kedua, Mentawai Fault System, dan yang ketiga Sumatra Fault System atau sesar Sumatera, sehingga rambatan dari getaran gempa bumi yang terjadi pada pusat zona gempa akan terasa sampai ke lokasi penelitian. Berdasarkan ketiga peta sebaran bahaya pada lokasi penelitian, dapat kita ketahui bahwa bahaya yang sangat rentan terjadi di daerah lokasi penelitian adalah bencana tanah longsor. Mitigasi. Mitigasi didefinisikan sebagai tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan.
menurut King dalam Kusumari 2014. Tujuan mitigasi adalah pengurangan risiko, pengurangan konsekuensi risiko, menghindari risiko, penerimaan risiko, serta transfer, pembagian, atau penyebarluasan risiko. Ada dua jenis mitigasi, yaitu struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural didefinisikan sebagai usaha pengurangan risiko yang dilakukan melalui pembangunan atau perubahan fisik melalui penerapan solusi yang dirancang. Sedangkan mitigasi non-struktural meliputi pengurangan kemungkinan atau konsekuensi risiko melalui modifikasi proses-proses perilaku manusia atau alam, tanpa membutuhkan penggunaan struktur yang dirancang. Menurut Kusumasari 2014. Adapun skema mitigasi bencana dapat kita lihat yang bermula dari bencana, kemudian pertolongan bencana, pembangunan, mitigasi, penilaian risiko, dan peringatan. Adapun contoh jenis mitigasi struktural, bentuk mitigasi struktural yang dapat kita lakukan, di sini saya akan memfokuskan pada bahaya bencana tanah longsor. Yang pertama, membangun sistem peringatan dini bencana longsor dan memasang alat pemantau gerakan tanah. Yang kedua, membangun jalan dengan konstruksi beton, bronjong kawat, membangun saluran air, dan memperkuat lereng di sisi kanan kiri jalan dengan material beton. Yang ketiga, pembangunan pos kesehatan di lokasi rawan longsor sangat penting agar korban longsor dapat segera tertolong. Yang keempat, memasang papan peringatan longsor di jalan dan di daerah yang rawan terhadap longsor. Yang kelima, membangun tempat-tempat evakuasi. Masyarakat memanfaatkan masjid, balai desa, dan sekolah sebagai tempat evakuasi sementara. Sedangkan mitigasi non-struktural, terdapat 4 jenis mitigasi yang dapat kita lakukan pada bencana tanah longsor. Yang pertama, melakukan diseminasi tentang bencana tanah longsor dengan media poster atau film. Yang kedua, melakukan simulasi bencana dengan melibatkan stakeholder lain yang terlibat dalam kegiatan kebencanaan. Contohnya polisi, tentara, SAR, PMI, dan LSM yang lain. Kegiatan simulasi bencana dilakukan mendekati musim hujan. Yang ketiga, melakukan pemetaan secara sederhana dan identifikasi terhadap masyarakat dan rumah yang termasuk dalam tingkat kerawanan yang tinggi. Yang keempat, melakukan penanaman pohon pada area yang gundul dan berlereng curam. Peluang asuransi. Berdasarkan indeks risiko dari peta risiko gempa bumi pada Inaris, di Kabupaten Sijunjung tergolong ke dalam indeks sedang sampai tinggi, dengan nilai indeks 0,3 sampai 1. Luas risiko Kecamatan Sijunjung adalah 5.292 hektar, dengan jumlah jiwa terpapar sebanyak 34.831 jiwa. Jumlah kerugian fisik yang diperkirakan sebesar 140.524 miliar dan jumlah kerugian ekonomi sebesar 15.436 miliar. Berdasarkan zona asuransi gempa bumi, menurut OJK, daerah pemetaan berada pada zona 4. Dalam melakukan perhitungan premi, diperlukan juga data bahan bangunan properti untuk menentukan kelas konstruksinya. Hasil analisa dari data DBBPS, lokasi pemetaan yang berada di daerah Muaro sebagian besar masyarakat menggunakan jenis lantai kayu dan beberapa rumah menggunakan jenis lantai tanah. Pada peluang asuransi ini, saya akan lebih menjelaskan mengenai asuransi terhadap bencana gempa bumi. Dapat dilihat peta risiko gempa bumi dan tabel DBBPS yang menjelaskan mengenai jumlah rumah tangga menurut jenis lantai pada Kecamatan Sijunjung. Perhitungan premi asuransi. Berdasarkan analisa kelas konstruksi dan jumlah rumah tangga menurut jenis lantai pada lokasi pemetaan, maka dapat diketahui tarif premi akan dikeluarkan sebesar 1,35%. Pada pembagian zonasi
zonasi untuk gempa bumi pada daerah penelitian termasuk kepada zona 4, sehingga kita dapat mengetahui bahwa premi pada daerah ini sebesar 1,35%. Perhitungan premi dapat dicontohkan sebagai berikut. Harga pertanggungan dikali tarif premi. Dengan yang dapat dicontohkan sebagai berikut. Jika satu unit rumah misalkan seharga 200 juta dengan tarif premi sebesar 1,35 dan lokasi penelitian yang termasuk ke dalam zona 4, maka premi asuransi yang harus dibayar yaitu 200 juta dikali 1,35%, maka premi asuransi yang harus dibayar sebesar 270.000 per tahunnya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.